يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك. Yang artinya apabila engkau menghendaki bahwa Allah bukakan bagi engkau pintu harap, maka saksikanlah, maka pandanglah sesuatu yang dari Allah kepada engkau dengan menyaksikan anugerah pemberian dari Allah kepada kita, maka itu akan membuka pintu harap di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-raja inda ba'dil ulama irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indah bitahsili asbabi. Bermula pengertian ar-raja. Ar-raja itu bahasa kita mengharap. Nah, pengertian mengharap menurut sebahagian para ulama, lapangnya hati, senangnya hati karena menunggu sesuatu yang sesuatu itu dicintai di sisinya, dengan menghasilkan segala sebab-sebab sesuatu yang dicintai itu. Nah, itu ar-raja, itu mengharap. Orang mengharap itu tentu hatinya lapang, hatinya senang karena menunggu sesuatu yang dia inginkan setelah dia mengerjakan segala macam sebab-sebabnya. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang sedang sakit, orang yang sedang sakit ini begitu berobat dengan macam-macam obat, dia minum obat dengan teratur, dengan sesuai dosisnya, nah, maka dia berharap kesembuhan. Maka dia berharap dapat kesembuhan. Berharapnya itu tentu setelah dia berobat, setelah dia minum obat dengan peraturan dan dosis yang ditentukan. Nah, itu namanya adalah berharap sembuh bagi orang yang sedang sakit tadi. Kalau orang sakit ini tidak berobat atau minum obat tidak sesuai petunjuk dokternya, dia berharap sembuh, itu bukan mengharap. Itu bukan berharap sembuh, tapi itu sesuatu adalah yang sifatnya kebodohan dan terperdaya. Ini orang garing nih berobat kada mau, minum obat apalagi, tapi hati berharap mudahan sigar. Nah, ini ngarannya maangan-angan, ini ngarannya adalah satu kebodohan dan terperdaya. Kalau mau berharap sembuh, orang sakit ini berobat, makan, minum sesuai petunjuk dokter, nah berharap sembuh. Nah, itulah namanya berharap atau ar-raja tadi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dari satu akhlak tercela kepada akhlak terpuji, dan dia bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah,
Orang-orang yang berhak untuk mengharapkan rahmat Allah itu orang yang beriman, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sungguh-sungguh berpindah daripada kejahatan kepada kebaikan. Nah, itulah yang berhak untuk berharap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Paman amana wattaqa thumma irtaha qalbuhu lintidhari rahmatillah fahuwa sahibu raja. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman, lalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan yang disuruhnya, menjauhi yang dilarangnya, lalu hatinya gembira karena menunggu rahmat Allah. Nah, itulah orang yang dinamakan punya sifat ar-raja. Itulah orang yang dinamakan orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man amana wa ikhtalat wa 'asa thumma irtaha qalbuhu lintidhari rahmatillah fahuwa sahibu humkin wa gurur. Dan orang yang beriman tapi mencampur adukkan kebaikan kejahatan, halal dan haram, dan maksiat kepada Allah. Kemudian hatinya senang menunggu rahmat Allah. Nah, ini sahibu humkin wa gurur, ini orang yang bodoh dan orang yang terperdaya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, jalankanlah sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat itu. Kamam bastal bidra fil ardi summa saqahu wa naqqal arda 'anil syauq wal hasis summa intazara hasad fahuwa sahibu raja. Contohnya seperti orang yang menebarkan paung di bumi, di sawah. Dia tebarkan paung bibitnya. Kemudian dia siram. Dia bersihkan bumi dari duri dan rumput. Lalu dia menunggu agar bisa panen suatu saat. Nah, inilah orang yang benar-benar berharap panen. Tanahnya ada, paungnya, bijinya ditebarkan, kemudian dirawat, dipelihara, dipupuk, disiram. Setelah itu dia menunggu satu saat akan panen. Nah, itulah yang namanya mengharapkan panen. Wa in basal bidra wa lam yashtagil bi ta'ahudih wa intazara al-hasad fa huwa sahibu humkin wa gurur. Jika dia menebarkan paung, tebarkan biji, tidak dipeliharanya, tanam buang, mengharapkan panen satu saat, mengharapkan hasil yang baik, maka ini orang adalah sahibu humkin, orang yang punya kebodohan, wa gurur dan terperdaya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام